21. Antara kesal dan menikmati. Pagi ini, aku ingin menikmati udara segar bersama Devi sambil duduk santai di taman. Aku memintanya menjemputku. Lalu kami memilih taman di sekitar rumahnya. Aku hanya meminta izin kepada papa dan mama mertua yang sedang duduk di depan teras rumah karena Mas Arfan masih berada dalam alam mimpi. Sebenarnya, aku sengaja tidak membangunkannya karena masih kesal dengan kejadian tadi malam. Aku ingin menghindarinya. Aku dan Devi akhirnya meninggalkan rumah. Aku ingin menikmati suasana kota ini seperti dulu lagi sebelum berstatus sebagai istri. Dulu, aku dan Devi sering menghabiskan waktu bersama hampir setiap minggu pagi. Namun, sejak aku menikah, aku tidak lagi melanjutkan kegiatan tersebut. Seandainya aku belum menikah, aku pasti tidak akan merasakan sakit karena kebohongan Mas Arfan. Ternyata lebih enak berstatus masih gadis, tanpa beban pikiran berat. Saat awal menikah, aku tidak merasa menyesal menjadi pendamping hidup Mas Arfan, karena dirinya selalu mampu membuatku terpesona dengan keromantisannya. Namun, setelah cinta di hatiku tumbuh untuknya, ia justru menunjukkan sifat yang berbeda. Ia menemui wanita yang dulu sangat mengaguminya. Ini benar-benar tidak adil. Mungkin ia tidak peduli kalau aku dengan susah payah membuka diri hingga akhirnya memiliki cinta untuknya. Mungkin ia juga lupa bahwa saat cinta itu belum tumbuh, aku tetap bersedia menjalankan tugasku sebagai istri karena mengingat nasihat ayah dan bunda. Tumben kamu ngajak aku ke sini setelah berstatus sebagai istri. Jangan bilang kamu masih marah sama Mas Arfan. Devi membuka pembicaraan setelah kami duduk di taman tepi laut Tanjung Pinang. Aku lagi malas lihat dia, Dev. Aku masih kesal dan kecewa dengan apa yang dia lakuin. Ternyata Devi berhasil menebak apa yang kurasakan. Jadi kamu tetap menganggap Mas Arfan selingkuh? Iya, apalagi namanya jika ketemu sembunyi-sembunyi dengan wanita lain kalau bukan selingkuh. Mungkin kepercayaanku terhadap Mas Arfan sudah mulai goyah. Kalau menurut aku sih, lebih baik kamu selidiki dulu. Devi seolah-olah memberikan pembelaan terhadap Mas Arfan. Kamu harusnya dukung aku, Dev. Aku sahabat kamu, bukan Mas Arfan. Aku sedikit kesal mendengar ucapan Devi. Entah kenapa tiba-tiba perutku kembali kram seperti tadi malam. Au. Kamu kenapa, Ren? Aku minta maaf kalau ucapanku membuatmu kesal. Ia memegang lengan kiriku. Perut aku kram lagi nih, Dev. Aku memegang perutku sambil menahan sakit. Kita pulang aja ya. Kita pulang ke rumah kamu ya. Aku istirahat di sana aja. Bukannya aku nggak mau, tapi aku merasa nggak enak sama keluarga suamimu, Ren. Kamu tenang aja, nggak apa-apa kok. Sekarang bukan hanya kram perut yang kurasakan, tetapi mual juga. Ada apa denganku? Kamu mual lagi, Ren? Devi tampak makin panik. Iya nih, dari semalam. Mungkin kamu hamil, Ren. Apa? Itu nggak mungkin. Aku terkejut mendengar tebakan Devi. Kok nggak mungkin? Kamu kan udah nikah beberapa bulan. Tapi aku nggak mau hamil anak pengkhianat. Aku tidak kuasa menahan air mataku agar tidak jatuh. Devi langsung mendekapku. Kamu nggak boleh ngomong seperti itu. Kamu nggak boleh berprasangka buruk terhadap Mas Arfan. Aku nggak percaya kalau dia tega berbuat yang enggak-enggak. Mas Arfan itu baik, Ren. Kamu harus yakin dengan suamimu. Aku dihadapkan pada situasi yang membingungkan. Di satu sisi, aku tidak ingin percaya kalau Mas Arfan telah berkhianat di belakangku. Tetapi di sisi lain, ketidakjujurannya sungguh membuat hatiku sakit dan terluka. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Nada dering panggilan masuk terdengar dari ponselku. Aku pun melepas pelukan Devi, lalu meraih benda itu dari saku celana. Terdapat nama Mas Arfan di layar. Namun, aku tidak ingin mengangkat teleponnya karena ia telah menyakiti perasaanku. Tanpa aku duga, Devi langsung meraih ponsel itu.
lalu menerima panggilan dari Mas Arfan. Devi mengaktifkan pengeras suara, mungkin supaya aku mendengar pembicaraan mereka. Devi meminta Mas Arfan agar segera menjemputku. Ia juga menceritakan keadaanku saat ini. Terdengar suara panik Mas Arfan dari seberang, tetapi aku tidak peduli. Tidak sampai 15 menit, Mas Arfan pun tiba di tempat kami. Ia langsung mengajakku pulang, tetapi aku menolak karena mengaku ingin ke rumah Devi. Untuk saat ini, aku lebih memilih sahabat daripada suami untuk menenangkan diri. Namun, Devi justru berpamitan dan langsung menuju parkiran. Ia pun meluncur dengan kendaraan roda 2 miliknya. Sepertinya Devi sengaja meninggalkanku dan Mas Arfan agar aku tidak bersikeras berkunjung ke rumahnya. Sungguh, situasi seperti ini membuatku tidak nyaman. Apa mungkin karena aku sudah terlanjur kesal dan kecewa terhadap Mas Arfan? Ingin rasanya meninggalkan tempat ini agar tidak dekat dengannya. Aku kembali mengingat ucapan Devi yang menebak aku hamil. Bagaimana kalau hal itu benar terjadi? Entah kenapa, aku merasa sedih jika benih Mas Arfan tumbuh di rahimku. Aku tidak dapat membayangkan akan punya anak saat ia memiliki wanita lain. Aku tidak ingin hamil. Aku kembali merasakan mual. Aku makin takut dengan apa yang akan terjadi kepadaku. Kamu masih mual, sayang? Semalam aku nungguin kamu sampai tidur nyenyak. Baru aku tidur. Mungkin karena begadang, aku pun bangun kesiangan. Dan aku gak tahu kalau istriku keluar rumah pagi-pagi. Apa? Ternyata semalam ia menjagaku hingga terlelap. Aku gak minta kamu jagain aku. Aku tetap bersikap tidak bersahabat kepadanya. Aku gak mungkin bisa tidur melihat keadaan kamu tadi malam, sayang. Kamu itu tampak lemas dan tidurnya kayak gak tenang. Itu karena kamu. Untuk apa pura-pura perhatian? Apa itu cara kamu untuk menutupi pengkhianatan kamu? Sayang, kamu itu salah paham. Kita pulang sekarang ya. Nanti aku jelasin di rumah. Ia langsung menggendongku menuju mobil ke parkiran. Aku sangat malu karena beberapa pasang mata tertuju pada kami berdua. Ia benar-benar menyebalkan. Kamu puas buat aku malu? Aku kembali membuka suara setelah kami menyusuri jalan. Malu kenapa? Ia menunjukkan senyumnya, seolah-olah merasa tidak bersalah. Mungkin karena hatiku sedang tidak baik-baik saja, rasa kram di perut kembali muncul. Au, sakit. Mas Arfan tampak panik. Ia pun menepikan mobilnya lalu berhenti. Kram lagi, sayang. Ia mengusap perutku. Aku gak mau hamil. Aku pun mengeluarkan kalimat itu sambil menitikkan air mata. Mas Arfan menatapku serius, lalu menyeka air mataku. Kenapa kamu ngomong seperti itu, sayang? Apa kamu gak bersedia mengandung anakku? Hatiku sakit banget mendengar ucapanmu. Tiba-tiba bening kristal jatuh dari pelupuk matanya. Kenapa ia menangis? Bukankah seharusnya dirinya bahagia jika aku tidak hamil? Ia bebas menentukan dengan siapa akan menikah lagi nanti karena kenyataannya ia telah berkhianat. Mungkin dengan mengeluarkan air mata, ia telah mengatur rencana untuk mengelabuhiku. Aku gak mau hamil anak pengkhianat. Aku tetap menganggap dirinya bermain api di belakangku. Jaga omongan kamu, sayang. Aku gak serendah itu. Aku sangat mencintai istriku. Ia memegang kedua pipiku, lalu mencium bibirku. Apa-apaan ini? Bisa-bisanya dalam situasi seperti ini, ia justru bertindak seperti itu. Namun, kenapa aku menikmatinya? Apakah aku telah terbiasa dengan keromantisan yang ia tunjukkan selama ini? Haruskah aku tetap diam atau mendorongnya agar ia melepaskan aksinya? Apakah Renata akan luluh dengan sikap Arfan?